Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Kentang crispy accordion guys. Ada yang suka nggak nih? Masya Allah. Yang ini enak banget, teksturnya renyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastinya sangat cocok untuk ide usaha. Wow, amazing. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 kg atau sekitar 4 buah kentang ukuran besar, kupas kentang dan tempatkan di dalam air seperti ini agar kentangnya itu tidak rawan menghitam ya guys. Selanjutnya, potong seperti ini. By the way, untuk dua bagian terluar kentang yang ada di sisi kanan kiri ini sebaiknya itu disisihkan dulu ya. Dan untuk bagian tengahnya selanjutnya itu dibelah menjadi 3 bagian sama besar seperti ini. Oke, potong sisanya hingga habis. Nah seperti ini guys, detail ukuran kentangnya. Selanjutnya siapkan talenan. Letakkan 2 tusuk sate atau tusuk sempol seperti ini. Dan agar tidak geser, rekatkan tusuk sempol dengan menggunakan solasi atau masking tape seperti ini. Oke, letakkan 1 potongan kentang, kemudian iris tipis secara vertikal seperti ini. By the way, fungsi pelekatan tusuk sempol ini adalah untuk menahan potongan kentang agar tidak putus saat dipotong. Catat. Oke, setelah itu balik kentang dan iris kembali secara menyerong seperti ini. Tuh, jadi deh. Masya Allah, unik banget guys. Sekilas itu seperti alat musik accordion ya. Ordennya siapa? Wis jelas-jelas mirip sendal jepit ngane. Diarani mirip korden. Jan. Oke, iris sisanya hingga habis. Kemudian cuci bersih hingga air rendaman kentangnya itu menjadi bening seperti ini. Ambil tusuk sate ukuran kecil seperti ini. Lalu tusukkan kentang tepat di tengah-tengah secara perlahan seperti ini. By the way, jika tusuk satenya itu terlalu besar, maka sebaiknya tipiskan terlebih dahulu agar potongan kentangnya itu tidak rawan pecah. Karena di tahap ini terus terang itu agak sedikit sulit guys. Oke, panjangkan perlahan agar tidak rawan putus. Nah ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Berikutnya panaskan secukupnya air yang sekiranya itu bisa merendam semua potongan kentang yang kita buat. Setelah mendidih, tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah digeprek seperti ini. 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam halus. Aduk rata dan masukkan semua potongan kentangnya ya. Rebus dengan menggunakan api sedang selama 2 menit saja. Nah setelah 2 menit matikan api kompor dan segera angkat. Selanjutnya
diamkan kentang hingga dingin. Atau agar lebih cepat, simpan di kulkas atau di freezer sekitar 20 sampai dengan 30 menit atau hingga kentang benar-benar dingin. Sambil menunggu dingin kita siapkan bahan dusting, yaitu ada 150 gram atau sekitar 10 sendok makan tepung beras putih. Kemudian setengah sendok teh baking soda. Aduk rata. Oke guys, setelah kentang dingin, maka segera gulingkan kentang satu persatu ke dalam tepung beras seperti ini. Pastikan semua permukaan kentangnya itu terbalut tepung dengan merata. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya, waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng. Jika ada, oplos minyak goreng dengan menggunakan minyak goreng jenis padat. Dan ini saya menggunakan minyak goreng padat merek Frybase. Oke, setelah minyak panas segera goreng potongan kentang dengan menggunakan api sedang agak besar di awal. Goreng sekitar 5 menit hingga kentang kaku. Jika perlu balik agar matang merata ya. Nah, setelah 5 menit digoreng atau setelah kentang kaku, segera kecilkan api kompor. Goreng dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga kentang matang luar dalam. Total durasi menggorengnya itu sekitar 12 sampai dengan 15 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing ya. Nah, ini dia guys. Setelah total digoreng sekitar 10 menit, sebenarnya sih kentangnya itu sudah terlihat kering dan matang ya. Cuma jika ingin kentang benar-benar awet kriuk dan tahan lama, maka sebaiknya lanjut digoreng hingga kentang kuning keemasan atau hingga kentangnya itu benar-benar matang luar dalam. Tuh lihat, setelah 15 menit digoreng atau ketika minyaknya itu sudah terlihat tenang seperti ini, artinya kentangnya itu sudah matang luar dalam guys. Karena itu segera angkat. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Agar lebih nendang, jangan lupa tambahkan bumbu tabur atom seperti ini. Atau bisa juga diganti dengan garam halus atau royco juga boleh, sesuai selera ya. Oke, taburkan secara merata dengan menggunakan tangan bersih seperti ini. Jika sudah dibumbui begini, maka selanjutnya sajikan dengan saus kesukaan sesuai selera. Masya Allah, beneran deh. Yang ini recommended banget untuk dicoba ya guys. Dan walaupun sudah dingin juga parah, masih awet banget kriuknya ya. By the way, untuk dua bagian luar kentang yang tidak digunakan itu tadi, jika suka bisa kita iris dengan bentuk sesuai selera seperti ini. Lalu olah dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu kentang dicuci hingga bersih, kemudian direndam air panas berbumbu sebentar, ditaburi tepung beras dan sedikit baking soda untuk kemudian digoreng hingga kering. Atau cukup digoreng setengah matang sebagai stok makanan beku juga boleh. Seperti ini ya. Jika dijadikan stok makanan beku, maka goreng dengan menggunakan api besar selama sekitar 5 sampai dengan 6 menit atau hingga kentang menjadi kokoh seperti ini. Catat. Dan untuk sisa air bekas bumbu rendaman kentang sebaiknya itu cukup digunakan sekali saja ya. Jadi setelah digunakan itu sebaiknya langsung dibuang karena ternyata airnya itu cenderung banyak mengandung getah kentang guys. Sehingga jika kembali digunakan untuk merendam, maka ketika potongan kentang didinginkan, hasilnya kentangnya itu jadi rawan menghitam seperti ini. Oh no! By the way, ini bikin kentangnya itu malam-malam ya. Dan ternyata ketika dimakan keesokan harinya juga teksturnya itu masih tetap kriuk dan tidak melempem. Jadi yang paling penting setelah dingin, pastikan kentang crispy-nya itu disimpan di dalam wadah tertutup agar tetap kriuk. Catat. Oke guys, demikian tadi
cara membuat kentang crispy accordion ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dek minta. Dek bayar. Dek minta, Dek. Adek. Dek minta.